Berita Sumsel 24 jam hari ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berlaku di Palembang sejak 9 Juli lalu ikut mempengaruhi penjualan air purifier. Soalnya alat penjernih udara tersebut laris manis dibeli para konsumen, baik satuan hingga jumlah banyak untuk perkantoran. Air purifier sepertinya menjadi salah satu produk yang sedang naik daun di pasaran, khususnya saat pemberlakuan PPKM di Palembang, soalnya tingkat penjualan alat penjernih udara tersebut mengalami peningkatan sejak PPKM diberlakukan. Walau untuk memboyongnya konsumen harus merogoh kocek lumayan dalam, namun dengan banyak manfaat yang didapat dari alat itu, harga bukan menjadi masalah lagi bagi para konsumen. Hal itu diakui sendiri oleh Dadang Lazuardi, Store Manager Es Palembang Square Mall. Menurut Dadang, saat ini setiap hari selalu ada yang membeli alat penjernih udara ini, mulai dari pembelian satuan hingga langsung membeli banyak yang biasanya untuk perkantoran. Untuk memboyong pulang alat ini, konsumen merogoh kocek cukup dalam, namun harganya sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Alat ini sendiri mampu menjernihkan udara dari virus, kuman, dan bakteri, sehingga manfaatnya banyak dicari terutama di tengah pandemi COVID-19. Harga air purifier ini dibanderol mulai dari 1,4 juta rupiah hingga yang paling tinggi seharga 8 juta rupiah dari beragam merek, salah satunya berasal dari negeri gingseng. Selain air purifier, produk lain yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 juga banyak dicari oleh konsumen, seperti masker yang saat ini dijual dari harga Rp29.900, lalu ada juga alat sterilizing water maker. Alat ini mampu mengubah air biasa menjadi cairan disinfektan. Alat ini dijual dari harga mulai dari 1,9 juta rupiah. Lalu ada juga lampu UV disinfektan yang harga jualnya mulai dari Rp500.000. Kemudian ada kotak UV disinfektan yang bisa membunuh kuman dan bakteri dengan harga mulai dari Rp249. Diakui Dadang, selama PPKM berlaku belum mempengaruhi penjualan di Ace Hardware. Hanya saja dari tingkat kunjungan sedikit turun. Tapi selama pandemi COVID-19, Ace Hardware ada program belanja lewat online, namun khusus berlaku untuk member. Reporter dan juru kamera, Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Oku Timur, Bupati Haji Lanusin berencana menjadikan rumah susun Pemkab Okut sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Untuk memeriksa kesiapan rusun yang terletak di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura tersebut, Selasa kemarin Bupati bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Didampingi Kepala Dinas Perkim Oku Timur Selasa lalu, Bupati Haji Lanusin meninjau rusun Pemkab Oku Timur di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura. Rencananya rusun yang saat ini masih menjadi aset dari Kementerian PUPR itu akan dialihkan menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 jika terjadi lonjakan kasus. Setiba di lokasi, Bupati Lanusin dan rombongan memeriksa dengan teliti setiap sudut rusun tersebut. Hasilnya, Bupati berkesimpulan bahwa rusun tersebut sangat layak karena sudah seperti rumah lengkap, mulai dari kamar tidur, kamar mandi, bahkan juga dapur. Namun, masalahnya saat ini rusun itu masih menjadi aset Kementerian PUPR karena belum serah terima dengan Pemkab Oku Timur. Untuk itu, menurut Bupati Lanusin, Dinas Perkim Oku Timur akan berkirim surat ke Kementerian PUPR untuk penggunaan rusun menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Danan Rahmat mengatakan, rusun Pemkab Oku Timur ini sejatinya diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di Pemkab Oku Timur dan sudah siap ditempati. Karena belum selesai menyeluruh, maka belum diserah terimakan kepada Pemkab Oku Timur. Diperkirakan Agustus 2021 semua selesai menyeluruh dan baru diserah terimakan. Terkait rencana Bupati Oku Timur yang akan menggunakan rusun ini untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19, Danan menjelaskan sudah tidak ada kendala. Sebab pihaknya secara lisan sudah minta izin ke Kementerian PUPR dan sudah oke. Tinggal lagi lanjut dia dibuatkan surat permohonan secara tertulis, sehingga secara prinsip tidak ada masalah. Sangat layak untuk dihuni. Jadi artinya memang bangunan ini seperti rumah apartemen seperti itu.
Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Langkah cepat dilakukan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alek dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di kabupaten yang dia pimpin. Selain memastikan ketersediaan oksigen dan obat-obatan, pihaknya juga memaksimalkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Musi Banyuasin. 2 tenda terpasang rapi dan ditutup rapat tampak di RSUD Sekayu, bersih dan fasilitas lengkap. Suasana inilah yang terlihat di ruang tambahan untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Terdapat 2 alat oksigenasi membran ekstrakorporil atau EMCO dan 9 unit tempat tidur pasien atau bed yang masih anyar terbungkus plastik rapih. Saat Bupati Muba Dr. Dodi Reza Alex Nurdin, Lik Ekon MBA melakukan peninjauan langsung kesiapan RS darurat COVID-19 di RSUD Sekayu Senin kemarin. Menurut Dodi, kedatangannya ke lokasi untuk memastikan penanganan pasien-pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSUD Sekayu bisa lebih maksimal. Untuk penanganan kasus COVID-19 ada beberapa aksi yang akan pihaknya lakukan. Mulai dari menjamin ketersediaan oksigen dengan melakukan instalasi gas medis agar tidak terlalu kebergantungan dengan tabung oksigen, berupaya menekan angka kematian dengan memberikan ketersediaan obat-obatan dan menambah ruang perawatan ICU COVID-19. Dodi menambahkan pihaknya juga akan mempercepat vaksinasi dengan cara mendorong mengajak secara aktif dan memberikan insentif kepada orang-orang yang belum divaksin. Selain itu juga akan diambil kebijakan seluruh dokumen, persyaratan investasi yang berhubungan dengan Pemkab Muba. Salah satu syaratnya harus ada bukti sudah divaksinasi. Tentu kita akan percepat vaksinasi. Vaksinasi seperti tadi yang saya waktu sampaikan di rapat, kita akan pertama juga mendorong, mengajak secara aktif itu orang-orang yang belum divaksin, tapi juga saya selaku pimpinan daerah juga memberikan insentif juga bagi orang-orang yang memang akan melakukan vaksinasi. Dan kedua adalah seluruh dokumen kependudukan, seluruh persyaratan investasi yang berhubungan dengan kegiatan di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, syaratnya adalah salah satunya adalah mereka sudah divaksin. Dodi juga menuturkan untuk kenyamanan para pekerja kesehatan dan tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSUD Sekayu untuk diberikan apresiasi dan insentif serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan untuk kenyamanan mereka dalam bekerja agar diperhatikan lebih supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Pihaknya juga akan menambahkan ketersediaan tempat tidur hingga menjadi 168 bed. Dengan penambahan tempat tidur ini, maka bor RS darurat COVID-19 Muba akan menurun dari 70% sekarang menjadi 40%. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Belum diketahui pasti penyebabnya, 2 truk bermuatan pasir dan diduga membawa minyak mentah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Selasa kemarin. Dalam kejadian itu, tak hanya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah, salah satunya warung bakso yang ada di dekat lokasi porak-poranda akibat dihajar kendaraan nahas tersebut. Warga desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, tepatnya di pinggir Jalan Lintas Sumatera Selasa kemarin, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dikejutkan dengan suara hantaman yang sangat keras. Ternyata saat itu terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 truk bermuatan pasir dan diduga membawa minyak mentah. Tak hanya kedua kendaraan itu yang rusak parah, 1 warung bakso yang ada di pinggir jalan ikut porak-poranda terkena hantaman truk tersebut. Dalam kejadian itu tak ada korban jiwa, namun beberapa pegawai warung bakso terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setempat karena menderita luka-luka. Kepada palpres.com, Boto, pemilik warung bakso, menjelaskan pada saat kejadian di warung bakso miliknya sedang ada pelanggan yang membeli bakso dagangannya. Saat itulah terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 truk naas tersebut. Diduga kuatnya tabrakan truk tersebut menghantam warung bakso hingga rusak parah.
Akibatnya kejadian itu menurut Boto, beberapa karyawannya terpaksa dilarikan ke Puskesmas dan RSUD Rubit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka-luka. Kecelakaan itu juga sempat membuat macet. Sementara itu, pantauan di lapangan saat kejadian, anggota Satlantas Polres Muratara sedang melakukan evakuasi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dan pengaturan lalu lintas serta menyelidiki penyebab kecelakaan itu terjadi. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.